Puji beserta syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberi kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih bisa berkumpul di sekolah kita yang paling kita cintai ini, UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Selanjutnya, selawat salam, mari sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Penghormatan kami kepada Ibu Pimpinan UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, Ibu Rusyidah SPD MPD. Penghormatan kami kepada seluruh Dewan Guru, staf dan karyawan UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Izinkan kami menyampaikan diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Saya, Novita Dewi SPD, calon guru penggerak Angkatan 9, dan rekan saya, Bapak Muttaqin SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Untuk memberkati acara kita hari ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran. Selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya, kata-kata sambutan dari Ibu Pimpinan Sekolah UPTD SMP Negeri 4 Pesangan kepada Ibu Rusyidah SPD MPD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa berjumpa di tempat yang sangat sederhana ini, yaitu di ruang UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Selawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad
Wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya, kemudian tim karyawan dari SMP UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Nah, Bapak Ibu, ini adalah acara dari guru penggerak kita, yaitu diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan, yaitu CGP Angkatan 9 Kabupaten Biren. Alhamdulillah di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan kita ada 2 CGP, yaitu Bapak Mutakin SPD dan Ibu Novita Dewi SPD. Selanjutnya Bapak Ibu, di UPTD SMP Negeri 4 Pesangan di sini kita ada siswa lebih kurang 200 siswa. Jadi yang namanya siswa, kita harus benar-benar saling membimbing, mendidik siswa kita, apalagi sekarang ini lagi marak-maraknya kenakalan atau salah jalan atau namanya bully. Bully itu atau perundungan itu sebenarnya bukan hal yang baru. Hanya saja kita ini maksudnya bahasanya aja. Bully itu istilahnya kita harus menjaga siswa kita. Di sini mungkin ada yang memanggil nama siswanya itu dengan nama orang tua. Jadi mohon nanti Bapak Ibu semuanya itu diingatkan kembali agar siswanya memanggil nama siswa itu sendiri. Jadi itu yang mungkin dari hal ucapan nantinya akan mengarah yang lebih jauh, karena yang namanya anak-anak. Kemudian disiplin dalam berpakaian, disiplin datang ke sekolah. Kita sudah ada aturan UPTD SMP Negeri 4 Pesangan masing-masing. Kemudian di kelas juga ada tata tertib kelas. Mungkin Ibu Bapak Wali kelas sudah menempelkan tata tertib kelas, apa saja yang tidak boleh dilakukan dan apa saja yang boleh dilakukan di kelas. Jadi anak kita harus menunjukkan karakter yang baik, yang positif. Karena dengan adanya karakter yang positif itu, siswa tersebut atau semua siswa itu kemanapun dia pergi akan terjaga. Contohnya saja jujur. Jangan, kan ada siswa kadang suka kali dia menyembunyikan pena, pensil kawannya. Barusan baru ada, udah diambil, disembunyikan, bukan diambil untuk dibawa pulang, tapi untuk iseng-iseng dia. Itu udah sebenarnya itu sudah termasuk ke bully juga. Jadi saya kira dengan dukungan kerjasama Bapak Ibu, insya Allah UPTD SMP Negeri 4 Pesangan sudah termasuk atau istilahnya sudah aman lah, sudah tenang, dan waktu berpakaian juga sudah rapi. Alhamdulillah siswa kita sudah enak dipandang. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rushidah SPD MPD yang telah memberikan sedikit sambutan dan wawasan tentang kita semua. Selanjutnya, materi pertama diseminasi kita akan disampaikan oleh Bapak Mutakin SPD. Kepada Bapak disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah pada pagi yang berbahagia ini masih Allah berikan kita kesempatan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul sejenak untuk mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak, yaitu saya sendiri Mutakin SPD dan juga rekan saya Ibu Navita Dewi SPD. Baik Bapak Ibu semuanya, marilah kita pertama sekali melihat latar belakang ya. Di sini marilah kita cermati dulu bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu tahu siapa Ki Hajar Dewantara atau pernah melihat fotonya? Nah, ini sudah familiar kalau untuk kurikulum Merdeka ataupun pendidikan guru penggerak ini sudah sangat familiar. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu. Beliau adalah Bapak Pendidikan. Nah, selanjutnya Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ada kata selamat dan bahagia. Baik. Tujuan itu sesuai kodratnya mengantarkan anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pendidik itu posisinya hanya sebagai untuk menuntun tumbuh dan kembangnya kodrat anak. Baik Bu, berikutnya. Nah, belakangan ini kita lihat masuknya budaya asing tanpa filter. Ini ada penyaringan, tanpa penyaringan yang sering ditiru oleh siswa kita. Betul Bapak Ibu? Betul ya. Merupakan salah satu dari sekian banyak dampak merugikan dan dari munculnya kemajuan teknologi yang semakin pesat, karakter murid menjadi negatif sebagai akibat pengaruh kemajuan teknologi tersebut. Nah, itu tepat sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita tadi mengenai bullying. Ejek-ejek. Jadi kadang siswa kita mendapatinya di dalam kelas, ketika kita tanya siapa nama ayah kamu, nggak berani Pak bilang, nanti diejek. Jadi ini salah satu bentuk bullying yang dilakukan oleh anak-anak kita. Bullying ini ada dalam bentuk fisik ya, secara ngejaru dan sebagainya, mengejek bajunya, mengejek wajahnya dan sebagainya. Ada juga dalam bentuk perkataan, kedah dihigurnya. Begitu ya, mirip kamu kayak orang apa gitu. Jadi begitulah. Jadi ini yang dapat mempengaruhi mental mereka. Nah, pada hari ini kita coba melihat budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntut anak dengan segala kodrat yang ada agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Berikutnya Bu. Oke baik. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah dibutuhkan kolaborasi. Ini Bapak Ibu, kami sekarang ini berdiri tujuannya yaitu mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kolaborasi. Jadi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat dan orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang tercermin dalam profil belajar Pancasila. Oke baik. Selanjutnya tujuan. Nah ini Bapak Ibu, kami ini kebetulan ada di tugas 1.4, itu aksi nyata yang harus kami laksanakan. Untuk aksi nyata modul 1.1 dan 1 sampai 1.3 ini kami tidak diberatkan untuk membuat acara seperti ini. Jadi cukup nanti ada budaya positif yang ataupun ada aksinya dengan murid kami. Nah untuk hari ini ini bagian dari aksi nyata kami. Adapun tujuannya melahirkan murid yang berkarakter positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah ada tolok ukurnya, bukan tolak ya, tolok ukur. Terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar. Jadi ini sudah jadi sebuah kebiasaan. Nah kita lihat ini masa tindakan yang akan dilakukan, yaitu terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila.
Oke, baik. Nah, sebelumnya Bu, budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Silakan Pak. Budaya yang baik yang bisa diterima oleh semua warga sekolah. Nah, ada sedikit kesalahan tulisan, apa? Positif. Nah, Ibu, boleh Bu? Artinya budaya itu yang tercermin pada anak didik, jadi dia itu sesuai dengan hati nuraninya, artinya sesuai dengan karakter sekarang, yaitu berdasarkan jiwa Pancasila. Nah, terima kasih. Silakan diklik Bu. Tunggu dulu. Oke, present. Sebentar. Klik. Oke, baik. Jadi tujuan kita di sini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Oke, silakan diklik. Baik, perlu kita tahu ada konsep inti, yaitu pengetahuan inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Baik, berikutnya Bu. Nah, untuk yang pertama sekali pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, kalau dulu mungkin kita memiliki cara atau sesuai dengan kurikulum yang lama. Namun sekarang kita coba perhatikan pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini ada diferensiasi konten ataupun materi yang kita sajikan kepada anak. Ada juga diferensiasi proses, yaitu proses pelaksanaannya, pembelajarannya. Dan yang terakhir yaitu diferensiasi produk atau produk yang dihasilkan siswa. Nah, ini semua mengacu kepada gaya belajar siswa. Ada yang pertama visual, anime bunai kalian video guna diamati gambar baru item belajar, mana item belajar. Hamada dengan auditori tengok tak ceramah lagi tengok lihat anime hanjir memadanya guna visual, guna auditori. Dan yang terakhir, nah nikmin katanya anak kita yang suka jalan-jalan, ya kinestetik. Ya, jadi harus kita pahami, jangan kita anggap siswa yang sering jalan-jalan itu dia itu siswa yang paling nggak mau diatur. Jangan begitu. Jangan berprinsip kita guru seperti itu. Tetapi ambil cara, ya. Tadi ada 3 diferensiasi itu, ada di gaya belajarnya itu dikuasai semuanya, insya Allah, ya. Dan kita ada dulu siswa bernama Munzir. Dia duduk aja santai, tapi nilai ujian dia itu ngeri, 80, 70. Anak siswa yang diam, patuh, pintar dalam kelas, tetapi hasil ujiannya 50. Coba bayangkan, apakah itu salah? Nggak salah, memang anak itu memang cara belajarnya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Bu, boleh dilanjutkan. Nah, ini yang menjadi kendala kita, miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita berpikir ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini yang ada berapa orang nih Bapak Ibu? Ada 2. Yang di depan lagi didorong pakai apa ini? Pistol atau apalah, yang diganggu lah, ya kan? Nah, karena yang di belakang menganggap apa? Oke, yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika dan apakah bahwa si pulangnya murid ini salah, itu sudah benar menurut kita. Ya, kamu salah, kamu selalu begitu. Ya, nggak pernah diam kalau ibu masuk, kalau bapak masuk dalam kelas. Nah, dan dia kelingan ya, begitu kita berpikir. Nah, terus berikutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Karena kita guru kan dewasa, anak-anak di bawah umur kita kan. Nah, tentu kita merasa ini harus paksa anak-anak ini semuanya. Dan yang terakhir ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tapi kita yang positifnya cocok mana-mana dulu. Tetapi ada nanti tergantung anak ya. Jadi nggak semua anak yang bisa. Oke, baik. Nah, ini sekilas Bapak Ibu baca dan kita bagikan lagi di grup ya. Oke, baik, silakan.
Nah, disiplin positif ini yang kita harapkan. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina, ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Berikutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Jadi jangan sampai anak-anak itu berlaku disiplin karena ada imbalan dari kita. Jangan juga dia berlaku disiplin, yo dengan bapaknya Pak Agus, urang di anak kengkem, yo kalau juga nyo tapak ijab, nah sebagainya kayak gitu. Dan itu kita begitu, ya. Jadi jangan ada rasa paksaan dan sebagainya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, apa yang mungkin yang sudah kita usahakan selama ini sudah bagus, cuma kita terapkan mantapkan lagi ya. Oke, silakan. Nah, nilai-nilai kebajikan tersebut ada yang pertama ya, contohnya ada profil pelajar Pancasila, ada beriman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada di rapor kita. Pada ngisi-ngisi rapor di akhir itu ada untuk capaian sikapnya. Berikutnya ada Ibu Primary Years atau program PYP, ada toleransi, rasa hormat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan hidup, life skill, dapat kerja, lurus hati. Yang terakhir dapat memberikan yang terbaik dari diri. Silakan. Hujan masih Bu ya? Masih hujan dulu. Oke, baik. Kebutuhan dasar manusia. Manusia ini punya kebutuhan, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Silakan. Oke, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu punya semua? Memiliki semua kah? Yang pertama bertahan hidup. Ada? Ada nggak berbutuh nggak bertahan hidup? Caranya tentu kita harus ke sekolah, ya kan, biar dapat gaji yang honorer juga, biar ada ini, ya, biar bisa bertahan hidup juga, ya. Nah, kasih sayang dan rasa diterima. Ini ada penjelasannya di bawahnya. Ada penguasaan juga, kan harus ada kuasa kita. Kalau dalam kelas kita nggak ada kuasa, bagaimana? Udah serbu anak siswa kita, ya kan? Nah, nggak dihormati dan lain sebagainya. Kebebasan. Tentu kita harus ada kebebasan yang dikekang, ya. Nah, setiap aturan yang ada itu didiskusikan bersama, insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Oke, baik. Selanjutnya kesenangan. Mentip aturan hana tenang dan teh hana mangat perasaan, pikiran dan sebagainya. Untuk pernah adil. Oke, baik. Nah, motivasi perilaku manusia. Ini ada dorongan ataupun motivasi dari eksternal, dari luar. Truk dari luar katanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada tetapi tidak ke bawah atau tapi awai juga adalah bertuh honda belum honda bertuh penuh bataja kawannya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau memang berhalangan, betul-betul berhalangan, ya. Jangan takut. Kalau sudah timbul rasa takut di dalam hati kita, takut nanti dikasih hukuman dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu berarti sudah memiliki dorongan dari luar. Nah, satu lagi untuk mendapatkan imbalan penghargaan. Mak tenang, mak ikun, rumah, hayat guru yang gak tanya, tapi awal yang. Tapi nasabah saat koknya, hanya koknya ada pendidikan di saat yang dibutuhkan di tempat yang lain. Nah, jadi bukan itu. Kita nggak semua menyalahkan, tapi semua mendukung. Ya, baik. Dan motivasi internal lah yang perlu kita bina, yang perlu kita pupuk, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, baik, silakan Bu. Nah, perhatikan, ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba kena hukuman. Ada anak-anak siswa kita begitu kan, tiba-tiba dia kena hukuman. Selanjutnya murid tidak tahu apa-apa, tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis, termasuk memotong rambut anak dan sebagainya, kan hukuman begini ya. Oke, baik. Nah,
konsekuensi yang dikatakan konsekuensi terencana, ya, terencana disepakati sesuai peraturan. Ya, ada peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Yang tadi hukuman, tiba-tiba baija anime kadang isu sepatu, hanya isu sepatu, isu silok. Ini dalam keadaan hujan, kita langsung menghukumnya. Kan tiba-tiba itu, ya, kan kita nggak menunggu dia beri alasan dulu, langsung kita tancap gas. Sudah. Berikutnya yang dikatakan konsekuensi itu tentu kita bertanya, nah, kenapa nak kamu pakai sandal hari ini? Maaf bu. Di saat dia mengucapkan kata maaf bu, itu saja dia sudah mengakui kesalahannya dan menghormati kita. Terkadang kita, bu mama, apa mama? Justru itu yang akan menyakiti dia dan akan diingat dia selamanya. Itu yang harus kita benar. Oke, baik, itu masuk ke dalam konsekuensi. Namun dalam hal ini pun terencana disepakati sesuai ada aturannya, tetapi murid ini dibuat tidak nyaman dia, tidak pas bagi dia itu, ya. Kayak kemarin rambutnya udah bagus-bagus ya, menurut dia udah bagus, dibuat cuma agak tipis ya kan, tapi ganteng-ganteng juga. Cuma maunya kita kan jangan begitu. Aturan sekolah kan harus cepat-cepat kan, kayak itulah, harap rapi lah. Karena anak salah menilai kerapian itu bagaimana. Nah, butuhlah di sini restitusi, Bapak Ibu. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu nantinya akan diyakini oleh siswa masing-masing di dalam kelas, yang dilakukan oleh wali kelas, ditempelkan di dinding-dinding, yaitu menjadi keyakinan kelas. Aturan pertama dia buat sendiri dulu sama-sama dengan wali kelas, udah ada aturannya, lalu dibahasakan dengan bahasa yang positif, termasuk datang tepat waktu, menunjuk tangan ketika mau berbicara, atau minta izin kepada guru ketika hendak keluar mau ke WC dan sebagainya. Nah, ini salah satu merupakan keyakinan kelas mereka. Nanti mereka menuliskan, kami selalu datang tepat waktu, kami selalu mendengarkan guru di saat guru memberikan pelajaran dan sebagainya. Ini masuk kepada. Nah, 5 posisi kontrol guru yang perlu kita ketahui. Yang pertama tadi penghukum. Cocok nggak kita menjadi seorang penghukum? Cocok nggak bagi siswa kita? Nah, karena tadi kita lihat hukuman itu sangat menyakitkan kepada siswa. Nah, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Selalu kamu terlambat, nggak pernah kamu datang cepat. Kamu selalu mengganggu temanmu. Kalau nggak ada kamu, senang sekali saya mengajar. Itu salah satu pembuat merasa bersalah. Kita berada di posisi itu. Terus sebagai teman, nah, ini tentu kalau sebagai teman kan nggak ini kali, nggak lalu inilah. Tapi setidaknya juga menyakiti temannya. Pemantau kalian kan, anak petugas sapu. Terus yang terakhir nanti ada manajer. Mari kita lihat. Untuk lebih jelasnya, ini ulang video di ini boleh diputarkan sekilas. Silakan untuk diperhatikan bersama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil.
Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid.
Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, 5 dari kelima posisi kontrol tadi berarti yang perlu kita hindari adalah posisi kontrol sebagai penghukum, karena itu akan menyakiti siswa kita. Dan yang kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Jangan seperti itu, kita rubah. Dan paling tidak kita bisa jadi teman mereka, paling tidak. Dengan menjadi teman mungkin akan sedikit membantu. Tetapi alangkah baiknya kita naik lagi ke atas, yaitu pemantau sebagai pemantau. Dan yang lebih idealnya adalah posisi kita ambil posisi manajer. Bapak Ibu insya Allah mungkin sudah tercerahkan. Oke Bu, klik yang ini ESC boleh? ESC. Oke, coba diklik ke depan. Oke. Klik. Di present dulu, present. Klik. Nah ini sedikit contoh dari kami yang coba kami terapkan, cuma suaranya mungkin agak bising. Di awal ini. Tertekan apa itu? Enggak maju ya. Oke. Klik. Di sini ya Bu, di layar. Oke. Lagi. Oke. Klik. Ini sedang berlangsung ujian. Terlihat satu orang sedang menyontek. Ya, guru menilai. Ayo perhatikan masing-masing tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mengatakan bagaimana kabar ini? Oke baik. Kira tahu nggak kenapa bapak menjadi tadi kan begitu dan saya bapak juga perbaiki namanya itu kelasnya jangan lupa jadi tahu nggak kenapa masih tadi belakang tadi ada dua kasusnya. Pertama siswa menyontek dan dipanggil oleh guru, dilakukan restitusi. Ini siswa terlambat. Ya. Namun tidak ada kata-katanya pengendala dan sebagainya, nggak ada di situ. Persilakan mereka masuk dulu. Nanti setelah selesai ujian baru dipanggil. Nah, di sini ditanya dulu kenapa telat kan? Nah,
kita mendengarkan apa alasan siswa dulu. Baru nanti kita tayangkan apakah terlambat itu sebuah pelanggaran ataupun memang keyakinan yang dilanggar atau apa. Nah, akhirnya mereka nanti mencari solusi sendiri. Ya, oke, baik, coba dipercepat. Depan lagi. Terus ke depan di akhir aja. Oke. Klik. Depan lagi. Sikit lagi. Oke. Sikit lagi. Oke. Geser ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa senang tadi berbicara sama Pak Dokter. Saya tidak akan bercanda lagi karena itu perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai dengan keyakinan kelas saya. Saya sendiri akan memperbaikinya. Saya tidak akan menyakiti lagi sehingga menjadi orang yang jujur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang saya bicara sama Pak Nakir. Saya tahu cara perbaiki kesalahan saya agar bukan kesalahan kepada Allah, sehingga saya mempunyai pengalaman dan punya waktu yang disepakati sesuai keyakinan kelas saya yang sudah disepakati. Terima kasih Pak Nakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat satu lagi contoh Ibu Novita. Oke, di present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dewi SPD, JDP Angkatan 9, instansi UPTD SMP Negeri 4 Pesangan. Kali ini saya akan menyelesaikan modul 1.4 Budaya Positif. Tugas ini tentang demonstrasi konseptual penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi adalah: pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menayangkan keyakinan. Pada tahapan menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahapan validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, guru akan bergeser pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intensif, mampu mengaitkan keyakinannya. Kasus 1. Haura tidak terima tugas sekolahnya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah-marah sehingga mengeluarkan kata-kata kasar dan tanpa sengaja sampai melempar buku. Tadi Ibu dengar dari ketua kelas, kamu katanya kamu baru saja memaki Haikal. Iya Bu, hari saya kesel. Haikal selalu menjadi tugas saya. Oh begitu, ya wajarlah jika kamu marah ke Haikal. Jika ibu di posisi kamu, pasti ibu akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan untuk Haikal? Saya marah-marah. Saya memaki Haikal dan tanpa sadar saya melempar buku ke atas Haikal. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya dong Bu. Masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tetapi Haikal hanya memprotek, tidak mampu berusaha sendiri. Ya wajarlah jika kamu merasa marah karena tidak mau tugasmu dicontek begitu saja oleh Haikal. Ibu sangat menghargai perbuatanmu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, seperti memukul. Sekarang coba kita pikirkan,
Tindakan kamu marah sampai melempar buku, apakah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Bu. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghargai sesama teman, Bu. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghargai sesama teman penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar ketika ada teman yang menjemput saya akan melaporkan kepada guru di dalam kelas saya, Bu. Tepat sekali melihat tindakan kamu. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali ke kelas kamu. Ya, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haura dari kelas 81. Saya sangat senang diajak diskusi oleh ibu guru. Saya dapat mengendalikan amarah saya karena teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman saya. Kasus 2. Azhari sering datang terlambat, sehingga banyak mata pelajaran yang ketinggalan. Tadi ibu mendengar laporan dari guru Dike. Katanya kamu sering datang terlambat ya? Ya, Bu. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu datang terlambat? Sudah 6 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Baik, Azhari, membuat kesalahan itu manusiawi. Semua orang pasti pernah melakukannya. Yang terpenting bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Mari kita cari solusinya bersama ya. Azhari sering datang terlambat pasti punya alasannya. Apa alasan Azhari sering datang terlambat? Saya sering bergadang, Bu. Saya main HP, jadi pulang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu, Bu. Kalau datang terlambat ke sekolah sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak, Bu. Ya, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu. Karena bisa datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal sering terlambat. Saya berjanji akan tidur cepat agar tidak terlambat. Baik Azhari, kamu sudah menemukan solusinya. Dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelasmu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhari Alima, kelas 82. Terima kasih, Ibu Guru. Saya sudah diajak. Baik Bapak Ibu, untuk berikutnya calon guru penggerak Ibu Novita Dewi akan coba mempresentasikan terkait dengan cara membuat keyakinan kelas ataupun materi tentang keyakinan kelas. Baik, kepada Ibu Novita Dewi, SPD, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali tentang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Mengapa bukan? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena setiap keyakinan mungkin sudah ada peraturan yang disebut kelas. Harus yakin. Bagus sekali Bapak Mustafa. Bagaimana menurut Ibu Noviasari? Kita tanya ya. Mengapa keyakinan kelas? Oh ya, jadi kalau anak-anak itu yakin akan kebersamaannya, kemudian punya rasa tanggung jawabnya, otomatis mungkin itu juga sudah merupakan sebuah peraturan dari kelas tersebut.
Bagus sekali ya Ibu Bapak yang sudah menjawab. Ibu Noviasari mengatakan bahwa mengapa keyakinan kelas, karena jika anak-anak ini yakin terhadap peraturan kelas, maka keyakinan pun akan terbentuk. Begitu Bu ya? Ya, tepat sekali. Karena keyakinan kelas ini merupakan bagian dari peraturan kelas. Peraturan kelas bagian dari keyakinan kelas yang sudah kita sebagai guru dan siswa membuat sama-sama. Nah, di dalam kelas, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas yang bisa kita rancang berdasarkan diskusi bersama siswa. Nah, apa itu keyakinan kelas? Apa itu peraturan kelas? Keyakinan kelas ini terbentuk dari peraturan-peraturan kelas yang telah kita buat bersama siswa, Bu. Misal, siswa mengatakan datang ke sekolah tepat waktu. Kita tuliskan disiplin dalam ke sekolah. Jadi dalam bentuk kata-kata yang lebih positifnya. Kita persingkat, Bu. Paham, Bu? Nah, yang biasanya Ibu lakukan di kelas sebelum masuk ke dalam pembelajaran tadi, ada membuat peraturan kelas. Bapak Mustafa ada membuat peraturan kelas? Ada dalam kelas. Jika ada, bisa Bapak sebutkan contohnya. Salah satunya misalnya piket harus tepat waktu, sebelum guru masuk harus bersih, nyaman kelas. Bagus sekali Bapak Mustafa. Saya rasa semua wali kelas membuat peraturan kelas yang berbunyi piket harus datang tepat waktu, sehingga ketika masuk ke dalam jam pelajaran, kelas sudah terlihat bersih dan rapih. Benar begitu Bapak Ibu? Benar ya? Ya. Peraturan kelas seperti ini merupakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama dengan siswa kita. Dan siswa sudah sepakat untuk tidak datang terlambat kalau piket. Nah, kalau datang terlambat pasti mereka sudah melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Dia umum dan bebas. Bebas maksudnya di sini siswa dan guru bisa menentukan sendiri keyakinan kelasnya. Tidak ada harus sama dengan kelas lainnya misalnya. Jadi setiap guru wali kelas dan siswanya membuat kesepakatan, berdiskusi, ingin menentukan keyakinan kelas seperti apa yang harus diterapkan di kelasnya. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Ya, pernyataan universal ini pernyataan yang memang mudah dipahami, umum ya. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif, seperti tidak datang terlambat ke kelas. Jadi bisa diganti dengan kalimat positif, datang tepat waktu. Jadi dari kalimat negatif tidak datang terlambat digantikan dengan kalimat positif yang datang tepat waktu. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi kata-katanya sedikit saja agar siswa mudah dalam mengingat. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, harus sesuai dengan kondisi kelas, jangan sesuai dengan kelas lain. Jadi lebih mudah untuk diterapkan karena ini kan memang sudah dibuat bersama dengan murid. Jadi mereka sudah menyetujuinya. Kemudian yang terakhir, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi seluruh murid misalkan berjumlah 20 siswa, di situ kita tanyakan satu-satu keyakinan kelas apa yang ingin mereka buat. Sehingga nanti ada beberapa mungkin yang sama, kita ambil satu poin untuk bisa langsung kita sematkan di keyakinan kelas. Mungkin nanti ada yang sama, mungkin kalau ke toilet nanti minta izin dulu Bu, mau pakai baju seragam misalkan hari apa, hari Sabtu harus yang putih Bu.
Jangan ada yang bertukar-tukar pakainya. Begitu. Next, Pak. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi ke segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sudah sama-sama kita simak dari video yang sudah beberapa video tadi sudah ditayangkan tentang segitiga restitusi. Adapun tahapannya itu pertama, validasi tindakan yang salah. Tentunya kita sebagai guru banyak sekali menemukan kesalahan yang banyak sekali dilakukan oleh siswa kita. Namun, sebagai guru kita tentunya harus menanyakan apa alasan terhadap setiap perbuatan yang telah siswa kita lakukan. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, di sini adalah posisi kita sebagai apa, Bu? Sebagai apa, Bu? Sebagai manajer. Sebagai manajer, ya Bu. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan yang sudah kita buat tadi di kelas. Kita sudah membuat keyakinan kelas tadi, Bu, bersama dengan murid kan? Ya. Kemudian ketika dia berbuat salah, misalkan dia datang ke kelas terlambat, kita tanyakan alasannya pada validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan dulu alasannya mengapa datang terlambat. Si anak akan menjawab, saya terlambat, ibu saya telat membangunkan, ataupun saya bergadang semalam main di HP, dan sebagainya. Jadi kita tampung dulu tuh alasan siswa. Kita tampung, kemudian kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita buat tadi ini bersama-sama dengan murid, kita tanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Nah, kalau tadi pada keyakinan kelas dia mengatakan datang tepat waktu, namun pada hari ini dia datang terlambat, berarti dia akan menjawab datang tepat waktu. Begitu Ibu ya? Paham ya? Ya. Kemudian menstabilkan identitas. Nah, di tahapan menstabilkan identitas ini, setelah siswa meyakinkan diri karena telah berbuat kesalahan dan kesalahan itu secara intrinsik dia akui dari dalam diri dia sendiri. Intrinsik itu dari dalam diri dia sendiri, bukan guru yang mengatakan dia bersalah, tapi siswa yang mengakui kesalahannya sendiri. Ya. Kemudian dalam menstabilkan identitas, ini kita menanyakan apakah siswa mau memperbaiki kesalahannya. Siswa menjawab, saya akan memperbaiki kesalahan saya, Bu, dengan cara tidak akan datang terlambat lagi dan akan bangun tidur awal, misalkan sholat subuh dulu, mandi yang bersih, baru cepat-cepat ke sekolah. Begitu kira-kira, Bu ya. Mudah dipahami, Bu? Ya. Baik, Pak, next. Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi siswa belajar dari dirinya sendiri. Berdasarkan kesalahan dia sendiri, dia belajar lagi. Bukan dari tuntutan kita sebagai guru yang telah menyalahkannya. Kemudian berbuat salah itu wajar. Kita sebagai guru pun pernah berbuat salah, bukan? Iya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kita sebagai guru tidak mencari siapa yang salah dan benar di sini, Bu. Tetapi kita mencari solusi untuk anak untuk membuat perubahan dari dirinya sendiri. Kemudian kamu berhak mengatakan begitu. Setiap perbuatan anak tidak boleh kita katakan salah. Dia punya alasan untuk berbuat seperti itu, tapi dia harus tahu itu salah. Jadi setiap kesalahan yang dia perbuat, dia carikan solusi sendiri. Begitu. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi kebutuhan tertentu. Contoh,
kamu pasti punya alasan melakukan itu. Ya, seperti saya katakan tadi, setiap siswa punya alasan untuk setiap tindakannya. Padahal kamu bisa melakukan hal buruk dari ini ya. Misalkan dia seperti video yang sudah saya tayangkan tadi, itu ada tadi si Haura mengatakan kalau dia sudah melempar buku ke atas Haikal. Untung aja si Haura nggak sampai tampar si Haikal, ya kan Bu? Ya, jadi padahal dia bisa berbuat loh seperti itu kan, dia nyontek. Ya, jadi kita harus membenarkan perlakuan dia juga, karena manusia umumnya punya emosi. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya iyalah, mempertahankan, kan udah capek buat, udah capek belajar, udah buat, main contek aja. Siapa yang marah? Ya kan Bu? Ya. Next Pak. Nah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, intrinsik tadi sudah jelas Bu ya. Intrinsik itu adalah dari dalam diri sendiri, dan ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar. Guru yang memotivasi sehingga timbul semangat. Tapi ini semangat yang timbul dari dalam dirinya sendiri, intrinsik. Nah, kemudian apa keyakinan kelas kita? Tanyakan pada siswa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama-sama. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kita ingatkan kembali Bu. Kita udah buat keyakinan kelas, mungkin dia lupa, kita ingatkan kembali. Nah, yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Tentunya mereka akan menjawab orang baik. Tidak ada yang ingin maksudnya pribadi seseorang ada yang berkeinginan menjadi jahat Bu? Tidak ada, semuanya ingin terlihat baik. Namun mungkin kelakuan salahnya dia tidak sadari bahwa itu salah. Makanya kita harus mengembalikan lagi, kita remind lagi pemikiran dia tentang keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita buat. Next Pak, bisa enggak? Oke, selesai ya. Dan untuk pertemuan kita hari ini mungkin hanya sampai di sini Bapak ya. Saya akhiri, terima kasih atas semua perhatian, kesempatan dan waktunya di saat hujan seperti ini Bapak sudah bersedia berkumpul untuk mendengarkan hal-hal baik sebenarnya. Ini sangat berguna untuk kita semua. Dan kami CGP Angkatan 9 ini punya PR banyak di sekolah ini yang masih kami belajar lagi. Kami belajar dan juga kami harapkan arahan, dukungan, semangat, motivasi dari Bapak Ibu semuanya agar kami bisa terus lanjut, bisa terus membuat perubahan. Sama-sama kita kolaborasi bersama-sama insyaallah Bu ya. Ya, amin. Dari akhir kalam saya mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.